Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat pagi dan shalom. Pagi dan shalom. Ya, pagi hari ini saya bersuka cita boleh bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Amin. Apakah Bapak Ibu bersuka cita sepanjang seminggu ini? Amin. Apakah ada yang tidak bersuka cita? Atau ada yang nggak mengalami kasih karunia Tuhan? Ya, saya bersyukur kita berdoa agar setiap umat Tuhan di tempat ini sepanjang minggu yang akan datang, bukan hanya yang lalu, kita semuanya akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan menuai di dalam Tuhan. Nah, menutup daripada bulan ini, saya akan bantu kita semuanya untuk kembali mengingat tema kita di bulan ini. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Nah, ini ada satu latar belakang yang perlu kita ketahui mengapa kitab Kolose ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, tentunya suatu tema yang tertulis dalam Alkitab itu bukan datang begitu saja, tetapi itu atas tuntunan daripada Tuhan. Nah, latar belakang daripada cerita ini adalah seperti ini. Jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang dipercaya lahir oleh karena pelayanan Paulus di kota Efesus. Nah, sebelumnya Paulus melayani kota Efesus selama 3 tahun Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa pelayanan Paulus itu sangat dahsyat. Sehingga itu berdampak dan dikatakan di dalam firman Tuhan selama 2 tahun Injil Kerajaan Tuhan itu diberitakan di seluruh Asia Kecil. Nah, kalau Bapak Ibu tahu Asia Kecil itu meliputi negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Turki. Nah, dikatakan 2 tahun Paulus bisa memberitakan Injil di Asia Kecil. Dan dipercaya pada saat pelayanan di Efesus itu begitu dahsyat. Nah, ada satu orang yang bertobat oleh pelayanan Paulus, yaitu namanya Epafras. Nah, Bapak Ibu dibaca lengkap di kitab Kolose. Epafras ini adalah anak rohani daripada Paulus. Dipercaya dia bertobat oleh karena pelayanan Paulus. Nah, Epafras inilah yang berada di kota Kolose. Dan dipercaya dia inilah yang membangun jemaat yang ada di Kolose. Bukan Paulus Bapak Ibu. Mengapa? Karena Paulus pada saat ini ditulis, dia berada di penjara. Dia sedang menunggu hukuman mati daripada kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi dipercaya bukan Paulus yang membangun Kolose. Tetapi Epafras sebagai anak rohani yang membangun jemaat yang ada di Kolose, dan Epafras itu berkunjung kepada Paulus di Roma. Dari situ Paulus mengetahui apa yang sedang terjadi di Kolose, dan dikatakan bahwa Epafras itu memberitahukan begini, bahwa jemaat di Kolose itu mengalami goncangan. Oleh karena apa? Adanya pengajaran-pengajaran palsu yang timbul. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa di Kolose itu jemaat-jemaat yang ada orang-orang latar belakang Yunani. Nah, Anda tahu Yunani, kalau Anda lihat dalam sejarah, Yunani adalah pusat penyembahan berhala. Begitu banyak Tuhan yang ada di kota Yunani. Nah, jemaat Kolose dikatakan orang-orang keturunan Yunani yang percaya bahwa Tuhan itu banyak. Mereka menyembah Tuhan yang banyak. Tetapi waktu Injil itu masuk, dikatakan orang-orang dari Yerusalem itu datang. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu menyembah satu Allah. Dan dikatakan dia memiliki legalisme. Artinya apa? Dicatat di dalam satu terjemahan, legalisme itu seperti ini. Mereka yang tidak bisa lari daripada keteraturan ibadah. Mereka orang yang sangat kaku. Kalau sudah A, dia harus A, dia tidak boleh B. Siapa contohnya? Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Jadi terjadi pertentangan di antara orang-orang Yunani, jemaat yang ada di Kolose, yang menyembah Allah yang banyak, tetapi dia ketemu dengan satu faham, hanya ada satu Allah dan hanya satu ibadah. Nah, Bapak Ibu kalau baca lengkap di Alkitab, orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat-sangat ketat dengan ibadahnya. Kalau Anda datang ke Yerusalem, mereka orang yang sangat tidak peduli dengan orang selain daripada mereka. Anda tahu mereka menganggap semua orang di sekitar mereka itu adalah orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang paling kudus. Dan itu membuat mereka bertentangan, bertikai dengan jemaat yang ada di Kolose. Dan Paulus mendengar itu dari Epafras. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Karena Paulus berada dalam penjara, Paulus akhirnya
menuliskan surat ini buat jemaat di Kolose. Nanti Bapak Ibu, inilah latar belakang mengapa kitab Kolose itu ditulis dan ini menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Nah, apa yang ditulis oleh Paulus? Kesimpulannya adalah Paulus berdoa. Dia menuliskan doa. Dikatakan begini, kami tiada berhenti-henti berdoa buat kamu. Buat siapa? Buat jemaat yang ada di Kolose, yang sedang bertikai, yang sedang mengalami kemungkinan pengajaran-pengajaran palsu. Paulus tidak pernah membangun, tetapi dia memberikan satu buah dalam hidupnya. Dia mulai duduk berdoa untuk jemaat yang dia tidak pernah bangun. Nah, ini pesan pertama yang disampaikan oleh Paulus kepada Epafras. Supaya apa? Supaya Anda jangan bertengkar terus. Nggak baik tinggal di dalam pertengkaran. Tapi Paulus mengajarkan, mulailah berdoa untuk jemaat yang sedang bertikai ini. Dan dikatakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Bapak Ibu lihat, ada beberapa kalimat. Paulus meminta kepada Tuhan berdoa supaya jemaat di Kolose memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Hikmat dan pengertian yang benar itu dikatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Artinya begini, kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengetahui dengan jalan pikiran kita sebagai manusia. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Carilah hikmat, carilah pengertian. Dan dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Dan Bapak Ibu, kalau kita nggak memiliki hikmat dan pengertian, bisa dipastikan hidup kita ini diragukan layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mengerti Tuhan. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan untuk apa? Memberikan buah dalam pekerjaan yang baik. Nah, pesan pertama Paulus kepada jemaat di Kolose, berdoa, berdoa. Amin. Nah, saya rindu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita memiliki waktu-waktu doa, ibadah-ibadah doa. Kita mengadakan doa di hari Kamis, jam 7 malam, setiap Kamis Bapak Ibu. Kami mengundang Anda untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Kita harus membangkitkan roh doa kita, karena nafas hidup daripada orang percaya adalah doa. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah doa. Dan di hari Sabtu jam 9 pagi, kita juga bersama-sama dengan para pemimpin. Kita berdoa bersama-sama, kami mengundang Anda sekalian. Nah, pertama, berdoa. Yang kedua, Paulus mengajarkan, utamakan Kristus. Utamakan Kristus. Jangan utamakan pertikaian, jangan utamakan kepintaran kita. Karena itu yang terjadi di Kolose Bapak Ibu sekalian. Jadi dikatakan, mari kita mengerti firman Tuhan, kita mulai berakar, dan ujungnya kita akan berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Amin. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik artinya kita menghasilkan buah yang baik. Karena ada buah yang jahat. Waktu kita melakukan kejahatan, tetap ada buah kejahatan di dalamnya. Nah, kita nggak mau itu. Kita mau supaya kita menghasilkan buah yang baik. Nah, ini ada contohnya Ayub. Ayub, Anda tahu ceritanya, dia dihabisin oleh iblis. Harta bendanya dirampas, dirampok. Bahkan anak-anaknya itu dibunuh. Tetapi pada saat itu semua terjadi, Ayub tidak pernah berdosa di dalam perkataannya. Karena dia mengerti Tuhan. Dia mengatakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dikatakan dalam hal semua ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa Ayub bisa melakukan ini? Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, perumpamaan tentang talenta. Anda tahu tentang talenta ada 5 talenta, ada 4 dan ada 1. 5, ya ada tentang talenta. Nah, ada satu orang yang menerima 1 talenta, dikatakan dia mengubur talentanya. Sementara yang lain mereka mengusahakan talentanya, bakatnya, sesuatu karunia yang telah Tuhan berikan, mereka kembangkan, mereka hasilkan buah. Tetapi yang satu ini dengan pemikirannya sendiri yang mengatakan, aku sembunyikan. Waktu Tuhan datang, tuannya datang, bertanya kepada yang 5. Dan yang 5 mengatakan, Tuhan ini aku udah berikan buah, aku sudah lipat gandakan. Oke, kamu masuk dalam segala kesukaanku, kamu akan menerima. Karena kamu bisa saya percaya dalam perkara yang kecil, dan aku akan mempercayakan kamu dalam perkara yang besar. Ingat Bapak Ibu, waktu ada talenta Anda, waktu Tuhan memberikan karunia, waktu itu kita kembangkan, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipercaya talenta yang berikutnya, pekerjaan yang berikutnya, pekerjaan besar yang lainnya.
Tetapi apa yang terjadi dengan yang satu orang ini yang menyembunyikan? Dia mengatakan, Tuhan, aku tahu adalah Engkau Tuhan yang kejam. Engkau menuai di tempat Engkau tidak menabur. Wah, tuannya itu begitu berang. Dia mengatakan, Engkau tahu saya kejam, tapi Engkau juga tidak mengerjakan apa-apa. Dan dikatakan, kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan mengatakan, Tuhan, ini kata-katanya Bapak Ibu. Nah, ada arti apa di dalam ini Bapak Ibu? Dia nggak mengenal tuannya. Sehingga dia takut, dia tidak mengenal tuannya. Bukankah kita begitu? Waktu kita diberikan tanggung jawab oleh para pemimpin perusahaan kita diberikan tanggung jawab oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Kita berkata begini, sepertinya pemimpin saya yang ini kejam sekali. Saya kayaknya nggak cocok untuk mengembangkan ini. Saya takut. Sehingga kita mengambil keputusan, udah talenta saya buat diri saya saja. Buat kesenangan saya saja. Saya nggak perlu bagi ke orang lain. Mengapa orang ini tidak mengembangkan talenta? Karena dia tidak memiliki pengertian. Sungguh sangat tragis. Dia tidak mengenal Tuhan yang mempekerjakan dia, Bapak Ibu. Nah, permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Mulailah hari ini. Langkah pertama kita takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, hikmat itu akan mulai muncul. Dikatakan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya begini, orang yang tidak takut akan Tuhan, dia menghina didikan dan hikmat. Dia tidak akan pernah gampang untuk dikoreksi. Dia tidak akan pernah gampang untuk ditegur kesalahannya. Ada orang yang kalau ditegur, udah tahu salah, malah dia yang lebih marah Bapak Ibu. Dia yang lebih marah, kenapa saya salah? Saya benar. Tapi dia yang lebih marah. Pernah nggak Anda menemukan itu dalam kehidupan Anda? Ya, jadi susah kita menemukan orang kalau kita salah, baik Pak, saya minta maaf, saya salah. Sebenarnya cukup. Karena kalau kita beradu argumen, pasti pemimpin kita akan lebih banyak argumennya dengan kita. Dan Anda mau pusing dengan itu? Saya nggak mau pusing Bapak Ibu. Saya akan, baik Pak, saya salah, saya siap untuk memperbaikinya. Mulailah takut akan Tuhan, karena dari situlah munculnya pengetahuan pertama kali. Nah, ini dikatakan sikap orang benar. Dari mana caranya kita bisa memiliki pengetahuan? Adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Taurat. Nah, mulai kita selidiki diri kita. Yang kita sukain apa? Yang menjadi prioritas kita itu apa sebagai orang benar? Apakah kita mau seperti dalam Mazmur 133 ini? Sorry, ini sepertinya salah. Ini Mazmur 1 kalau saya nggak salah ya. Ya, ini Mazmur 1, mohon maaf, yang ini salah. Nah, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Nah, kalau Anda mengerti firman Tuhan, Anda mengerti Taurat, merenungkan, kita tidak akan menjadi sama seperti orang yang 1 talenta. Talenta semua akan kita keluarkan. Nah, saya percaya kita masing-masing memiliki minimal 1 talenta, 1 karunia daripada Tuhan. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan dan kita mau melakukannya, saya percaya Tuhan akan membantu kita untuk berbuah. Amin. Nah, bukankah bulan ini kita katakan buah dari pekerjaan yang baik? Anda harus mengenal yang baik untuk menghasilkan buah yang baik. Kita tidak dapat berbuah jika kita tidak memiliki pengertian benar tentang Tuhan. Biarlah bulan ini berlalu, tapi jangan tema ini berlalu. Anggaplah ini menjadi langkah kita untuk melangkah berikutnya, bahwa saya memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Mulai memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Karena apa? Itu awal daripada kita itu bisa berbuah. Kita berani melangkah Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa setiap kita dipilih, diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Tidak ada Anda diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang buruk, tetapi kita ada free will. Kita bisa memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang baik atau tidak. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita, ya. Jadi sama seperti Adam dan Hawa. Pada saat dia ada di Taman Eden, Tuhan menawarkan begitu banyak keindahan, tetapi Tuhan memberikan satu aturan, jangan makan ini. Seharusnya kan Tuhan sebagai Tuhan yang besar, dia nggak perlu mengatakan demikian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan. Tuhan bisa mengatur Adam dan Hawa untuk tidak memakan itu. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kepada Adam dan Hawa, kamu mempunyai pilihan. Hari ini kita ada karena pilihan kita di masa yang lalu Bapak Ibu. Masa depan kita ada karena pilihan kita hari ini. Percaya ya, amin ya Bapak Ibu. Saya ulang, ada kita hari ini, keberadaan kita hari ini oleh karena keputusan kita di masa yang lalu. Tetapi apa yang kita alami di masa yang akan datang,
oleh karena kita memutuskan sesuatu hari ini. Ya, oleh karena itu mari kita berdoa sama-sama supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Nah, penting buat kita sebagai umat Tuhan mengetahui ini. Kita perlu berbuah. Mengapa? Kalau kita, buat saya begini, berbuah itu simpelnya seseorang yang mengalami perubahan. Nah, di gereja ini kita sudah memulai begitu beberapa hal perubahan-perubahan Bapak Ibu. Nanti Anda akan melihat ada perubahan-perubahan yang signifikan ke depan. Sekarang sedang semua dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin kita yang baru di tempat ini. Oleh para pengerja-pengerja yang telah dipilih. Percayalah, Anda akan melihat sesuatu yang baru yang ada di gereja ini. Oleh karena apa? Oleh karena pemimpin kita di tempat ini juga mau berbuah. Mulai untuk mengubah segala sesuatu. Karena apa? Tuhan dikatakan ini, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap pagi. Mengapa kita selalu tinggal, Tuhan saya pengen nostalgia kejadian yang lalu Tuhan. Tuhan pernah ketemu dengan saya, Tuhan saya pernah malaikat Tuhan di tempat sana. Tuhan pernah memegang tangan saya, Tuhan saya pengen itu lagi Tuhan, tinggal di sana. Jangan Bapak Ibu, saya mau dorong kita semuanya. Mari setiap hari sama seperti Tuhan, Dia menunggu. Nah bayangkan begini, saya kasih ilustrasi. Nah Pak Yehan ulang tahun pasti sekali setahun. Nggak mungkin ada 2 kali setahun ya, kecuali yang kalau nggak salah yang bulan 2, itu bulan Februari itu ada yang 2 kali, atau malah nggak ulang tahun berapa tahun. Itu memang udah kalendernya seperti itu. Tahun ini saya memberikan Pak Yehan, contohnya jam tangan. Amin. Anda dengar ya, jam tangan. Saya atau kita ya Pak ya. Nah lalu tahun depan Pak Yehan ulang tahun lagi. Saya datang, Pak, saya kasih jam tangan, mereknya sama. Karena Pak Yehan menganggap, wah menyenangkan banget. Saya lihat ekspresi Pak Yehan, dia menerima. Saya berpikir, ya udah saya kasih lagi yang itu, yang sama mereknya. Saya kasih. Pasti Pak Yehan, puji Tuhan. Tahun ketiga, saya lihat beliau makin senang. Saya kasih jam tangan. Tahun keempat, jam tangan. Kelima, mungkin beliau nggak ngomong, lama-lama beliau jual semua itu ya kan. Karena apa? Saya percaya sebagai manusia saja kita bosan menerima hal yang sama. Benar ya? Atau ada yang nggak bosan? Biar kita buat seperti itu gitu ya. Enggak, pasti kita ingin menerima yang baru. Kalau saya ulang tahun, saya merasa gini, siapa yang akan memberikan sesuatu yang baru buat saya? Saya menanti-nantikan. Saya menanti-nantikan yang baru. Sama seperti Tuhan. Tuhan setiap hari menunggu kita untuk memberikan suatu hal yang baru. Hanya apakah kita bersedia untuk ketemu dengan Tuhan? Itu kita masing-masing. Nah, kenapa kita perlu untuk berbuah? Yesus telah memberikan teladan. Nah, kalau Anda baca lengkap, saya nggak tulis di sini, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Nah, ada satu kisah di mana sedang terjadi persidangan akhir di surga. Jadi Tuhan memisahkan orang-orang yang benar di sebelah kanan, orang-orang yang tidak benar di sebelah kiri, atau orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan berkata kepada orang-orang benar ini, mari masuk ke dalam kerajaanku. Karena apa? Pada saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Waktu aku haus, engkau memberikan aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Waktu aku sakit, engkau mengobati aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, orang benar ini berkata begini, bertanya pada Tuhan, Tuhan, kapan kami melakukan itu sama Tuhan? Tuhan berkata begini, kepada orang yang hina ini, pada saat itulah engkau melakukannya bagi aku. Siapa orang hina yang ada di sekitar kita? Orang-orang yang perlu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada orang-orang di sekeliling kita, Pak, saya perlu makan. Mari sini saya doakan. Itu enggak jalan keluar Bapak Ibu. Yang dia perlu makan, dia enggak perlu doa. Mari, saya berikan kamu uang. Dan dikatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Tahu nggak Anda artinya itu? Kalau Anda suka satu makanan, lalu Anda kasih makanan yang lebih jauh rendah kepada orang lain. Bukan itu maksudnya. Artinya waktu Anda makan steak, waktu orang minta makan, Anda kasih steak. Itulah artinya Anda mengasihi orang lain sama seperti diri Anda. Apa yang Anda suka, itu Anda kasih. Jadi jangan sisa-sisa persembahan. Banyak orang ya, saya nggak tahu, saya hanya pernah dengar cerita, orang menukarkan uang besarnya di luar untuk memberikan persembahan yang paling kecil. Karena dia berpikir dia harus makan siang. Wah, buat Tuhan ngapain besar, Tuhan kaya. Tuhan nggak mau melihat sikap seperti itu. Nah, dikatakan Yesus telah memberikan teladan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan buah kita? Apakah kita melihat orang-orang di sekitar kita sama seperti orang Farisi?
dia kaum berdosa. Dia ini nggak sama seperti kami. Enyahlah kau dari hadapanku. Sama seperti orang Farisi atau kita mau jadi sama seperti Kristus. Dia telah memberikan teladan. Yang kedua, Tuhan menetapkan kita untuk berbuah Bapak Ibu. Artinya begini, Tuhan sebenarnya sedang memberikan perintah. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Bapak Ibu harus percaya, harus yakin bahwa kekristenan itu bukan kita yang memilih Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan yang memilih Anda. Amin. Tuhan yang memilih kita. Mari kita katakan kepada diri kita. Tuhan yang memilih saya, Yohanes. Katakan nama kita masing-masing. Tuhan yang memilih Yohanes. Kita harus lihat. Aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Aku sudah menetapkan kamu, setelah dipilih, ditetapkan. Supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi begini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Ya, kita ibadah di tempat ini. Tetapi kalau kita nggak pergi, itu sama seperti kita punya iman, tetapi kita nggak melangkah. Iman tanpa langkah perbuatan dikatakan mati. Artinya kita nggak bisa melakukan firman, firmannya nggak hidup. Jadi dia, Pak Jo, bagaimana saya sudah mengerti firman, saya sudah sangat mengerti. Sama seperti anak muda orang kaya yang diceritakan dalam Alkitab. Tuhan, saya sudah melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Apalagi yang saya lakukan untuk mengikuti Tuhan. Tuhan berkata begini, jual hartamu. Tiba-tiba beratlah hatinya karena dia begitu kaya dan dia balik badan, dia meninggalkan Tuhan. Kayaknya yang menjual harta ini bukan bagian saya, ini bagian orang kaya yang lain begitu. Nah artinya apa? Tuhan sedang bilang gini, kamu udah ngerti firman kan? Sudah. Ayo sekarang waktunya untuk melangkah, melakukan firman. Karena apa? Saya percaya waktu Anda tidak melangkah, Anda tidak akan bisa berbuah. Ya, amin. Waktu Anda melangkah, karena Anda mengerti firman, contoh, setiap kali di dalam ibadah itu yang sekarang udah lebih enak. Karena persembahan kita ada di kotak-kotak. Anda nggak akan merasa dimintain. Seperti dulu ya. Kalau dulu kan gitu. Tadinya Anda nggak mau kasih persembahan. Tapi karena kiri kanan Anda kasih persembahan terpasak juga ya. Dikorek. Dikasih. Malu gitu kan. Masa tiba-tiba yang ini kok nggak ada gitu ya. Nah kalau di gereja-gereja yang lama dulu kan begitu kan. Langsung didatengin ke depan. Itu seperti ditanduk. Tetapi kalau sekarang, mungkin Anda melihat, ini memberikan Anda itu latihan kepada kita. Anda mendengar firman, bahwa memberi itu adalah sesuatu yang harus sukarela. Waktu Anda memberi, percayalah, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah waktu Anda melangkah memberi, justru firman itu mulai bekerja Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, Tuhan berkati saya, tapi tidak ada yang Anda tabur. Karena dalam dunia ini ada hukum tabur dan tuai yang akan sedang tetap berlaku. Selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, Anda harus menabur. Nah, poin kebenaran yang tadi sudah saya sampaikan. Tuhan yang memilih manusia. Tujuan manusia dipilih menghasilkan buah. Ingat, kita yang dipilih Tuhan. Tapi kita punya free will. Waktu kita menyerahkan diri kita, Tuhan terima kasih Tuhan memilih saya. Tuhan memerintahkan yang berikutnya, hasilkan buah. Karena Tuhan gak mau Anda seperti ini. Tuhan gak mau melihat kita seperti ini. Kita balik kepada Tuhan nanti, waktu Tuhan datang, apa yang telah engkau hasilkan anakku? Jadi bukan seperti orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Tetapi Tuhan berkata pada suatu saat di dalam Matius 7, aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Enyahlah engkau dari hadapanku. Wah, keren gak Bapak Ibu? Buat saya gak keren. Karena kita sudah menyembuhkan orang sakit. Kita sudah melakukan firman. Kita sudah berkhotbah. Kita sudah melayani. Kita sebagai diakon-diakonas. Semua kita melayani. Bahkan kita melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi Tuhan berkata suatu saat nanti, aku tidak mengenal engkau. Sama seperti orang Farisi. Dia berdoa di jalan-jalan Bapak Ibu. Dia menunjukkan kekristenannya, ketakutannya akan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku mengenal engkau dari buah. Amin. Tuhan mengenal kita dari buah Bapak Ibu. Bagaimana cara kita berbuah? Nah ini yang bagian-bagian yang paling terakhir yang akan saya sampaikan. Tinggallah di dalam aku. Sebelum itu, mengapa kita harus berbuah? Bulan ini kita harus menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Tapi bulan depan Pak Jo, tema yang beda. Enggak, lakukan terus buah. Lakukan
hasilkan buah dengan pekerjaan baik. Kenapa? Buah dikatakan kita mempermuliakan Bapa. Nah, Anda mempermuliakan Tuhan dengan cara bagaimana? Bukan hanya dengan cara harta Anda, tetapi dikatakan berbuah banyak, itu akan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jangan berpikir kalau ada talenta saya nggak kembangkan, kita merasa kita aman-aman saja. No, kami mendorong semua kita yang ada di tempat ini mulai berbuah dalam pekerjaan. Nah, Bapak Ibu banyak yang berada di dalam pekerjaan, mulai hidup jujur dalam pekerjaan. Amin. Anak-anak sekolah juga mulai hidup jujur di dalam pendidikan Anda. Karena itu adalah buah yang Tuhan minta. Dan dikatakan juga bagaimana kita bisa berbuah. Buah itu membuktikan bahwa Anda atau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Nah, kita ini adalah ranting. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Waktu ranting itu disatukan dengan pokok anggur yang benar, ada proses. Dia sedang menyerap semua nutrisi yang diserap oleh pokok anggur itu. Nah, menyerap nutrisi itu tidak enak Bapak Ibu. Mungkin kalau pohon itu bisa kita diskusi, mungkin dia akan berkata gini, saya merasa sangat panas nih matahari. Saya dibakar matahari terus. Lalu saya harus bekerja keras menyerap semua nutrisi dari dalam tanah. Saya harus menyerap air, saya harus menyerap yang lainnya. Buat apa? Supaya dia bisa menghasilkan buah. Nah, waktu kita sebagai ranting enggak tertanam pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, saya percaya nasib kita akan berbeda. Tapi waktu kita melekat, kita juga ikut-ikutan menyerap nutrisi. Kita juga mengalami proses yang sama, bahwa kita sedang menyerap matahari, kita juga sedang menyerap air dari akar. Dan itu yang akan membantu kita untuk berbuah. Jadi akan ada muncul akhir zaman, Tuhan sudah menubuatkan, akan ada nabi-nabi palsu, akan ada guru-guru palsu. Anda percaya guru palsu, nabi palsu tidak akan ada di luar. Yang namanya nabi palsu itu adalah orang-orang yang sudah mengerti firman. Tetapi mereka mempunyai kemampuan memutarbalikkan firman. Dan mungkin saja itu akan ada di gereja di sekitar Anda. Ya, jadi kalau melihat kiri kanan siapa, jangan curigain. Ini nabi palsu atau guru palsu gitu. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Waktu Anda menghadapi nabi palsu, guru palsu, Tuhan hanya pesan begini, lihat mereka dari buahnya. Saya percaya nabi palsu, guru palsu adalah orang-orang yang hanya pintar berbicara. Mereka mengajak jemaat untuk fokus kepada diri mereka. Mereka tidak mengajak jemaat untuk fokus kepada Tuhan. Dan lihat, semua ditarik untuk keuntungan buat dirinya. Kalau orang sudah mulai menarik keuntungan buat dirinya, saya percaya orang ini akan menjadi sangat egois. Dia tidak akan mampu untuk mengangkat orang lain. Nah, saya percaya kalimat ini, seorang pemimpin akan menghasilkan pemimpin. Amin. Jadi kalau kita di perusahaan, mulai berpikir, kalau kita adalah bos di perusahaan, mungkin kita mulai bisa berpikir, saya nggak menghasilkan pengikut. Saya mau mencetak pemimpin baru. Itu adalah perusahaan yang jauh lebih sehat. Karena ada orang begini, dia harus tetap di sana posisinya. Supaya dia tidak bisa menyaingin saya sebagai bos. Bahkan kita nggak mampu berpikir untuk mengangkat dia. Nah, dikatakan bahwa orang-orang yang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, semua keuntungan buat diri dia. Anda cukup melihat gini aja, lihat sebentar, tungguin, Anda akan tahu buahnya. Kalau buahnya nggak manis, buahnya nggak baik, tinggalkan orang itu. Ya, jangan dideketin, karena kalau nggak kita juga bahaya. Nah, makanya Tuhan pesan di pertama tadi, mari kita berakar di dalam firman Tuhan. Nah, Anda datang setiap minggu, kita datang setiap minggu, jangan menjadi firman yang hanya datang singgah, keluar dari pintu, semua firmannya terbang. Menghadapi begitu banyak masalah, saya berdoa agar setiap kita boleh melakukan firman ini dalam hidup kita. Nah, dikatakan mengapa kita harus berbuah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tuhan mengenal kita dari buah. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang bertanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengatakan dirinya adalah nabi-nabi palsu. Aku tidak mengenal kamu. Enyah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan mengapa kita harus berbuah? Agar kita tidak diterbang dan dibuang. Nah, sangat disayangkan kalau kita sebagai manusia Kristen tetapi kita nggak mengalami perubahan. Saya berdoa, kami berdoa, para pemimpin di tempat ini berdoa agar setiap Bapak Ibu datang ke tempat ini mengalami sesuatu yang baru setiap minggu. Amin.
Dan akan ada yang Anda bawa pulang. Seperti hari ini firman, kita harus berbuah. Mulai selidiki firman Tuhan. Saya nggak akan bosan-bosan menyampaikan, selidiki firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Waktu engkau mengetuk, aku akan bukakan pintu. Pakai itu dalam hidup kita. Cari Tuhan. Jadi jangan berharap Tuhan berbicara, tapi cari ada firman Tuhan. Karena kalau kita nggak mampu berbuah, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada 2 ayat firman Tuhan yang sama menyampaikan ini. Oleh karena itu, menutup daripada bulan ini, mari kita semuanya mengambil 2 poin. Kita berdoa. Saya percaya akan ada perpecahan-perpecahan yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bergereja. Tetapi Paulus berpesan kepada jemaat Kolose, berdoa, aku berdoa buat kamu agar perpecahan itu tidak terjadi. Dan bagaimana caranya kita mengatasi perpecahan, perbedaan. Jangan ikut-ikutan di dalam perbedaan itu, tapi kita tunjukkan buah kita. Maksudnya begini, kalau ada orang yang berkata kepada Anda, sungguh kudus banget nih orang gitu ya. Saleh banget nih orang, kemana gak mau ikut, kalau kesini gak mau ikut, saleh banget. Anda jangan peduli. Tapi cara menutup itu, hasilkan buah. Tunjukkan kepada orang-orang di dunia bahwa saya adalah pengikut Kristus yang sejati. Di mana saya menghasilkan buah yang membuat kamu itu melihat bahwa Tuhan beserta dengan saya. Waktu Anda berbuah, pastikan bahwa itu adalah Tuhan beserta dengan Anda. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan telah mengingatkan kami, agar setiap kami umat-Mu yang percaya yang ada di tempat ini, kami tidak melakukan hal yang sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan mulai mengambil langkah keputusan yang baik. Kami akan hidup dengan segala perbuatan baik kami. Dan Tuhan tolong kami agar kami mampu berbuah dalam setiap kehidupan kami. Jikalau Tuhan mendapati ada di antara kami yang menyimpan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin kami menyimpan buat diri kami. Mungkin kami menyimpan untuk keuntungan diri kami. Kami berdoa, kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mohonkan ampun ya Tuhan. Kami tidak mau sama seperti orang yang memegang 1 talenta yang menahan. Kami tidak mau Tuhan berkata kepada kami, hai engkau hambaku yang jahat, enyahlah dari hadapanku. Tuhan, kami mau kami dikenal oleh karena buah kami ada di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu ambil waktu bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang mungkin mandek selama ini, mungkin Anda tidak mampu mengeluarkan buah dalam hidup Anda. Mungkin itu buah kebaikan, buah kasih. Mungkin kita masih berkata-kata kasar dengan orang lain. Mungkin kita masih bersikap kasar kepada orang lain. Mari berdoa agar Tuhan memenuhi kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan memulihkan cara berpikir kita. Waktu Anda berpikir, itu akan dibuahi menjadi satu perbuatan. Perbuatan itu akan dilakukan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan terus-menerus akan menjadi suatu karakter. Dan karakter itu akan menentukan masa depan Anda di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus pagi hari ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di hadapan Tuhan, ampuni setiap kami. Jikalau kami kedapatan di hadapan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengerti Tuhan selama ini. Tapi pagi hari ini kami memohonkan kemurahan-Mu Tuhan. Biar agar setiap kami mulai mengerti firman Tuhan. Kami mau menyelidiki firman Tuhan. Dan bantu kami untuk bisa melangkah melakukan firman itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan kiranya berkenan memberkati perjalanan umat-Mu sepanjang seminggu yang akan datang ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap minggu kami akan menuai, setiap hari kami akan menuai daripada Tuhan. Biarlah kiranya perjalanan umat-Mu sepanjang seminggu akan datang akan berhasil Tuhan. Tangan-Mu yang menyertai mereka, Engkau yang memegang langkah kaki mereka. Kami tidak akan ada yang jatuh di dalam pencobaan ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang menolong kami melewati masa-masa kami seminggu akan datang. Tuhan berkenan memberkati anak-anak kami yang dalam pendidikan ya Tuhan. Jadikan mereka yang terutama di dalam sekolah mereka. Jadikan mereka yang terbaik dalam pendidikan mereka Tuhan. Bila mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut dan taat kepada orang tua. Berkat-Mu untuk setiap orang tua ya Tuhan. Bila kiranya bapak-bapak itu mengasihi istri, istri-istri tunduk dengan hormat kepada suami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur demi nama anak-Mu yang kudus. Amin.